Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis audit sistem informasi di sistem informasi PL di unit CDC PT XX. Saya mulai, perkenalkan, nama saya Sirno Purnawan dengan NIM 08. Lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang audit sistem informasi. Latar belakang ini akan menjelaskan tentang pertama dari langkah-langkah melakukan audit. Dalam menjalankan audit ini, standar yang digunakan adalah Control Objective for Information Related Technology atau yang disebut dengan COVID-5. Framework yang komprehensif dan bersifat holistik sehingga sesuai dengan BL yang di skala enterprise dan menjalankan tata kelola TI yang sudah berjalan. Ya, pada domain COVID-5 akan menggunakan domain Deliver Service dan Support atau DSS. Ini hasilnya adalah mencapai capability level yang didapat secara keseluruhan pada SIMBL. Level 4 yaitu critical process, dan level target yang dicapai adalah level 5 yaitu optimizing process. Sehingga berdasarkan analisis gap, secara garis besar perlu adanya peningkatan capability level dari kondisi existing dari sisi peningkatan aktivitas, dengan rekomendasinya yaitu memaksimalkan yang sudah berjalan baik dan melakukan inovasi dan aktivitas untuk mempercepat tercapainya tujuan. Lalu lanjut analis masalah pengauditan. Di sini menggunakan penelitian sistem. Penelitian ini dilaksanakan sistem sedang berjalan baik dari aplikasi, infrastruktur service, dan manajemen pada SIMBL, terutama yang menyangkut pada kegiatan operasional. Dan yang kedua, rekomendasi solusi, menghasilkan rekomendasi solusi SI TI yang dapat diterapkan, namun tidak sampai dilakukan pembuatan dokumen rancangan usulan SI atau TI tersebut juga tidak sampai tahap implementasi aplikasi baru. Dan di sini dilanjutkan tujuan di sini untuk mengetahui kondisi performasi tata kelola teknologi informasi berdasarkan domain DSS COVID-5 dan menentukan level kapabilitas berdasarkan temuan-temuan audit pada domain DSS COVID-5 berdasarkan dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi. Di sini untuk bagaimana untuk mengetahui penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi informasi tata kelola teknologi informasi pada SIMBL ini berdasarkan dengan domain DSS COVID-5 dan menilai level kapabilitas. Proses ini memberikan rekomendasi temuan audit DSS COVID-5 sebagai dasar-dasar perbaikan dan pengembangan tata kelola teknologi informasi pada SIMBL. Lalu dalam metodologi penyelesaian masalah ini yang pertama ada studi literatur, ini melakukan pencarian referensi sebagai penunjang acuan proses pengerjaan audit ini. Dalam melakukan studi literatur ini akan mencari uraian tentang teori COVID-5 dan beberapa teori lainnya yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada pembuatan draft pertanyaan untuk wawancara dan kuesioner. Ini akan melakukan sebuah poin-poin tiap aturan teori dalam COVID-5, khususnya untuk domain deliver, service, dan support DSS. Yang ini akan digunakan untuk ditanyakan kepada responden. Penentuan pertanyaan ini akan berdasarkan hasil breakdown teori COVID-5. Pembuatan draft kuesioner ini akan digunakan untuk pertanyaan untuk mencari gambaran umum di mana arah strategis perusahaan, pelayanan yang berlangsung, proses bisnis yang berlangsung, serta pertanyaan yang dibuat berdasarkan aktivitas di setiap domain dari DSS 01 sampai DSS 06. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Setelah dilakukannya wawancara ini dan menyebarkan kuesioner, maka wawancara ini akan dilakukan kepada salah satu manajer, dan manajer ini akan menjelaskan bagaimana kondisi dan arah strategis dan informasi yang dibutuhkan yang sebelum dilakukannya audit ini.
terutama untuk mengenai DSS 1 untuk mengelola operasi, DSS 2 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 3 mengelola masalah, DSS 4 mengelola keberlanjutan, DSS 5 mengelola keamanan layanan, dan DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Dan yang keempat ada proses analisis hasil. Analisis ini dilakukan pada hasil kuesioner dan pembuatan tadi. Hasil perhitungan ini akan direkap dan akan dihasilkan dalam bentuk diagram setelah diperoleh capacity level dari kondisi existing yang berikutnya akan dilakukan analisis gap, kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi. Dan lanjut ke kesimpulan, akan menarik kesimpulan dari semua hasil analisis yang dilakukan sehingga akan didapat sebuah kelayakan dan perbaikan yang akan dilakukan agar diketahui. Lanjut, langsung ke metode dari dilakukannya sebuah pengauditan ini tentunya terdapat 4 poin, yaitu tahap awal. Tahap awal ini identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan. Yang kedua ada tahap pengumpulan. Tahap pengumpulan dan pengolahan data, yaitu identifikasi, tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis, serta validasi realitas dan pengelolaan hasil kuesioner. Dan yang ketiga ada tahap analisis, yaitu analisis COVID dan analisis rekomendasi. Dari keempat, yang terakhir pada tahap kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berisi rangkuman dan proses dan hasil penelitian, sedangkan saran berisi masukan dan rekomendasi tindakan lanjut penelitian berikutnya. Sebelum kita berlanjut pada tahap awal ini akan dilakukannya sebuah identifikasi di mana akan melakukan penelitian ini, sehingga ini akan berkaitan dengan audit, yaitu menggunakan COVID-5 pada domain DSS. Nah, langsung saja pada tahap pengumpulan data ini terdapat pemetaan enterprise goals, di mana ini pemetaan dalam pengumpulan data ini akan memperoleh hasil tujuan, arah strategis proses bisnis perusahaan yang dilakukan yang terdapat pada COVID-5. Pemetaan sendiri dari enterprise goals, IT-related goals, proses kontrol, dan pemetaan RAJI. Yang dari awal ada pemetaan enterprise goal yang menggunakan sasaran strategi yang melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan, melakukan inovasi untuk melakukan transformasi dalam pengembangan teknologi TEM yang keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat, dan menerapkan investasi sosial atau social investment yang bertanggung jawab, mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya dan pengembangan budaya yang berbasis kearifan lokal. Dan yang kelima, memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan TI dalam integrasi transaksi bagian kesehatan. Di sini terdapat beberapa poin yang terdapat keterangan P, S, dan S. Nah, dari pemetaan tadi itu adalah EG1, EG1, EG2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15 keterangan pemain tabel ini, maka yang ditetapkan nilai P yang berarti primary, maka enterprise goals tersebut tereliminasi. Yang kedua ada pemetaan IT related goals dengan yang berhubungan dengan enterprise goals tadi, maka enterprise goal-nya ini berhubungan dengan stakeholder value of business members, portfolio of competitive product and service, manajemen business risk atau manajemen risiko bisnis. Keempat adalah complement with external laws and regulation. Ini yang berhubungan dengan pihak luar, pihak eksternal, dan juga mulai regulasi. Dan financial transparansi adalah keterbukaan tentang finansial di perusahaan. Lalu ada customer oriented service culture, berarti ini tentang bagaimana melakukan kepada customer, lalu aggressive responses to a changing business environment,
merespon pada perubahan manajemen bisnis, lalu optimization of service business dan proses functionally. Ini optimasi pada pelayanan bisnis secara fungsi dan complement with internal policies, maksudnya berhubungan pada pihak internal. Dan di sini bisa dilihat langsung secara keterangannya, hampir sama dengan di bagian enterprise goals. Nah, dari hasil pemetaan ini akan menghasilkan ITR1 sampai ITR13, kemudian RTR15 sampai RTR17. Keterangan pada B ini juga sama, yang tidak benar berarti primary, maka ITR goals tersebut tereliminasi. Langsung lanjut pada proses kontrol. Yang DSS 1 tadi mengelola operasi, DSS 2 mengelolaan permintaan layanan dan insiden, DSS 3 mengelola pemasalah, yang DSS 4 mengelola keberlanjutan, DSS 5 mengelola keamanan, dan DSS 6 mengelola kontrol proses bisnis. Dan dari semua proses kontrol yang pada tahap DSS 1 sampai DSS 06, yang berarti semua domain ini jadikan cakupan proses audit. Di mana proses yang memiliki nilai 0,15 maka dapat dijadikan cakupan audit. Dan untuk nilai 0,15 ini merupakan nilai kualitas dari proses kategori not achieved. Dan di sini ada pemetaan RAJI dimulai dari SMBL, officer atau petugas di bagian bina lingkungan, ada di bagian SM Randal, ada manajer sistem informasi, officer atau petugas sistem informasi, manajer perencanaan dan pengembangan, petugas perencanaan, PIJ SIMBL dan UNISS, dan BL dari perusahaan. Di sini diteskan untuk berbagai macam manajemen dari DSS 01 ini, yaitu menjalankan prosedur profesional, mengelola layanan outsource IT, mengelola infrastruktur, mengelola lingkungan kerja, mengelola fasilitas, mendefinisikan skema skill insiden dan permintaan layanan. Terus dilanjut ke DSS 2 ini mengklarifikasi, memprioritaskan permintaan dan insiden, memverifikasi, menyetujui dan memenuhi permintaan layanan, mendiagnosis dan menganalisis insiden, menyelesaikan dan memenuhi insiden, menata permintaan layanan dan insiden, melacak status dan membuat laporan. Lalu juga DSS 3, mengidentifikasi dan mengklarifikasikan masalah, menginvestigasi dan diagnosis masalah, mencatat gunung error, menyelesaikan dan menutup masalah, menjalankan manajemen masalah secara proaktif. Dan lanjut ke D4, mendefinisikan kebijakan tujuan dan ruang lingkup keberlangsungan bisnis, menjaga strategi keberlanjutan, mengembangkan dan mengimplementasikan respon dari keberlangsungan bisnis, latihan, tes dan review dokumen bisnis continuity plan, DSS 405, review, menjaga dan mengembangkan community plan, mengadakan training untuk continuity plan, mengatur backup, melakukan review ulang, perlindungan dari malware, mengelola jaringan dan keamanan. Lanjut ke DSS 5, perlindungan dari malware, mengelola jaringan dan keamanan konektivitas, mengelola keamanan endpoint, mengelola integritas user dan legal user, mengelola akses fisik ke aset TI, mengelola domain yang sensitif dan perangkat output, memantau infrastruktur yang berhubungan dengan security events, dan masuk ke DSS 6, menyelaraskan aktivitas kontrol yang ada dalam proses bisnis dengan sasaran institusi. Mengontrol pemeriksaan informasi, mengatur peran, tanggung jawab, hak akses dan level otoritas, mengelola kesalahan dan exception, memastikan informasi dari event dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. DSS 6 mengamankan aset-aset informasi. Dari informasi semua ini terdapat keterangan, yaitu R ini pihak pelaksana yang bertanggung jawab menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dan A adalah pihak yang mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas. C adalah pihak yang menjadi tempat konsultasi. Yang I adalah pihak sebagai informan. Dari proses RAJI ini akan dilakukan stakeholder agar data pemetaan dan pengumpulan data dapat akurat. Maka dari sumber dan metode data itu dapat dilaksanakan wawancara dan kuesioner. Dan di sini sesuai sama yang atas tadi untuk pemetaan RAJI-nya. Dan juga yang ketiga melakukan observasi setelah wawancara dan kuesioner telah diselesaikan. Dan selanjutnya pada pengolahan data ini akan dengan validitas untuk mengukur ketepatan instrumen penggunaannya, yaitu penelitian. Terus selanjutnya pengolahan hasil kuesioner ini
terdapat indikator level 0 sampai level 5 yang sesuai dilakukan pada kriterianya, lalu yang memilih level untuk menghitung frekuensi dari responden dengan pilihan jawabannya, dan semua direkam pada form kerja audit untuk dihasilkan yang didapatkan. Nah, lanjut pada tahap analis. Tahap analis ini ada terdapat analis COVID dan analis rekomendasi. Analis COVID ini melakukan level dari setiap domain DSS yang diliti. Dan lanjut ke analis rekomendasi ini akan mengidentifikasi rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan tahap ini berdasarkan analisa gap antara level existing yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dengan target level kapasitas perusahaan. Dan dari rekomendasi ini akan diharapkan mampu untuk memberi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Gap analis sendiri adalah untuk mendefinisikan kesenjangan antara tingkat keaktualan dan tingkat yang diinginkan, sehingga dapat berpeluang mengeluarkan perbaikan. Ini terdapat contoh dari analis gap. Terus dari tahap kesimpulan akan diisi rangkuman dan proses dan hasil penelitian. Sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi tindakan lanjut yang berikutnya. Dari teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan responden dan melakukan yang akan diberikan ke responden. Dan responden contoh di sini ada di bagian bina, bagian perandal, divisi, dan staf dari PT itu sendiri. Dan yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan juga terhadap responden, contohnya di SM dan staf manager dan petugas yang menduduki di unit ini tersebut. Dan selanjutnya pada langkah pengumpulan data ini, maka perlunya kesenjangan antara daftar kuesioner dan RAG tadi akan melakukan validasi data. Jika tidak valid akan dilakukan daftar kuesioner lagi. Jika valid akan dilanjutkan ke wawancara. Setelah wawancara selesai akan dilanjutkan ke pengambilan data. Dan lanjut ke teknik pengukuran data ini akan dilanjutkan analis hasil, yaitu pengukuran data ini akan untuk mengkoreksi jenis validasi ini apakah sesuai dengan nilai koefisien validasi ini, dan akan menjadi kajian dalam domain DSS ini dan akan menghasilkan data yang valid atau dapat dipercaya. Lanjut ke analis hasil ini, analis yang didapat akan dari analis validasi kuesioner, dan hasil kuesioner itu akan menentukan level di setiap aktivitas. Dan apabila nilai yang muncul contoh adalah 2 level, mungkin akan lebih, maka akan dipilih level terkecil di antaranya. Dan lanjut, dan ini contoh ASIS dalam menjalankan prosedur operasional DSS 01 yang saya sebutkan di atas. Terhadap memelihara prosedur, menjadwalkan, verifikasi, standar keamanan, dan backup. Lalu selanjutnya kebutuhan institusi, prioritas TI, proses manajemen internal, dan apakah audit lingkungan vendor pihak luar. Lalu lanjut ke infrastruktur yang kira-kira sama. Ini karena semuanya berdasarkan standar dari COVID-5 DSS. Dan ini contoh pasti ini menghasilkan data yang banyak ini akan menentukan rekomendasi dan juga saran. Lanjut ke DSS 5, DSS 6 untuk melakukan pengontrolan, peran, kesalahan, dan lanjut dan mengamankan aset informasi. Dan setelah semua dilakukan, maka akan dilakukan rekapitulasi nilai capability ini. Di sini setelah dilakukan penilaian dari DSS 1 sampai 6 akan dilakukan pembulatan level dari nilai rata-rata itu, dan rata-rata dari semua DSS yang dilakukan. Yang dilakukan dari rekapitulasi ini menghasilkan level 4, sehingga setelah melakukan nilai capability, maka akan dilakukan pengumpulan evidence atau bukti dan kondisi existing ini. Dan di sini sama juga dilakukan audit untuk
adanya keberadaan ini, output ini, dan rata-rata memiliki kondisi non output ada yang keberadaannya ada. Nah, jika contoh seperti tidak ada ini, maka perlu ditambahkan alasan karena contoh seperti training rekrutmen ini, kebutuhan pelatihan training tidak ada karena training hanya berupa training user bagi karyawan baru yang bergabung. Sedangkan yang kedua ada monitoring, mulai laporan, pengawasan data kompetensi ini berbeda di bidang yang berbeda ya, kalau dilihat. Nah, dan setelah melakukan keberadaan ini, langsung lanjut ke bagian existing ini. Existing data 1 ini akan menghasilkan sebagai berikut. Sudah menjalankan absensi dan rekap dengan baik, melakukan insurance IT, memonitoring dan pengawasan, rekaman kegiatan atau insiden, mengelola insiden, mengelola environment IT, perangkat mengikuti standar internasional, tidak menggunakan asuransi pada perangkat tapi menggunakan kontrak maintenance, dan keamanan ruangan sudah menggunakan lockdoor. Dan yang lanjut ke kondisi sistem DSS2, menjalankan layanan telah dibuat sesuai dengan skema pelayanan dan SOP sesuai request insiden. Terdapat aturan mengenai penanganan insiden dan telah didokumentasikan dalam bentuk SLA. Pengelolaan servis dan insiden dikelola dengan menggunakan tools BMC. Dan insiden yang telah dialami bagian ini diteruskan pada bagian perandal atau bentuk dalam pelaporan kegiatan insiden. Terus remedi mengelola insiden memperoleh request dari perandal dan dibentuk dalam per 3 dekade sehingga dapat dilakukan penanganan satu persatu. Secara aktual, dan aplikasi tersebut insiden diterima di mana PIC dari SIM PL dan unit SS. Dan kondisi existing DSS3 mengklarifikasi permasalahan yang muncul tertulis dalam SLA, permasalahan direkap dan dibenahi langsung, melakukan investigasi dan diagnosa masalah yang timbul. Masalah yang timbul akan dikelola dan langsung dibenahi, menggunakan tools remedi, dan jika terdapat error maka akan melakukan report terjadi error dan juga kemudian tindakan pembenahan yang langsung dilakukan. Lanjut ke kondisi existing DSS4 akan turunan tujuan perusahaan dari direksi, langsung gangguan terjadi pada user, mengambil kapasitas kesenjangan proses bisnis, kebutuhan terhadap proses bisnis untuk menjaga keterlangsungan strategi dalam proses bisnis, dan merespon insiden user dan melaporkannya dalam bentuk data dinas. Dan hasil analisis akan membuat hasil analisis mengenai aspek informasi dan dampak risiko, membuat list change request dalam bentuk nota dinas, dokumen atau laporan berisi mengenai hasil pengujian dari backup data, memiliki business plan community 5 tahunan sesuai dengan target yang dicapai, tidak adanya pelatihan terhadap pegawai, hanya berupa user administrasi bagi karyawan baru. Review laptop dilaporkan saat rapat seharusnya dilaksanakan 3/3 bulan, namun terkadang dilaksanakan, terkadang tidak. Proses sebenarnya melakukan bantuan dan aktivitas survei lokasi objek memiliki beberapa kendala. Tidak ada tim khusus survei dan belum ada standarisasi verifikasi survei berdasarkan nominal objek bantuan untuk efisienkan waktu. Dan lembaran internal kontrol masih menggunakan manual, yaitu Microsoft Word. Lanjut ke kondisi testing 005, PC terdapat antivirus yang legal, konektivitas dibatasi oleh firewall, penetration test pernah ada, tidak periodik, software menggunakan lisensi original, dilakukan review akses user per 3 bulan, inventarasi perangkat, hak akses untuk akses perangkat, password log yang dilakukan per 3 bulan, untuk keamanan sistem menggunakan log firewall dan log antivirus, pengelolaan insiden menggunakan helpdesk aplikasi BMC Remedy. Dan kondisi existing DSS 06, penjelasan aktivitas kontrol, laporan dari hasil peninjauan, dan aktivitas proses bisnis dilakukan, pemantauan dokumentasi insiden dan pelaporan error berdasarkan data dinas, barang dalam tahap dan akses dan level otoritas telah dibentuk dalam dokumen user access matrix. Terdapat rekaman disimulasi secara langsung di SIM PL yang dapat dilakukan untuk memastikan jejak kegiatan informasi dan bertanggung jawab.
Risk gap ini untuk mencari selisih dari level kapabilitas terdapat level target dicapai. Nah, analis gap ini di SES 01 terdapat level existing 4 dan level target ini, maka gapnya adalah 1. Sama di DSS 02, DSS 03, DSS 4 dan 5, 6 lagi gap 1, bedanya ada di DSS 04 di mana level existingnya adalah 3 dan level targetnya adalah 4. Lanjut dari seluruh dari gap ini, maka akan menghasilkan sebuah rata-rata calculable adalah level 4 di 70 di 5/6 adalah level 4 dan level 3-nya adalah 1/6. Dan setelah itu lanjut pada PowerPoint. Rekomendasi ini akan menghasilkan sebuah analisis gap dengan level target yang dicapai. Maka DSS 0103 mengulangi infrastruktur dan DSS 0105 mengulangi aktivitas, maka pembangunan kesadaran pemahaman untuk menjaga perangkat dan infrastruktur IT pada PT tersebut adalah akan memberikan rekomendasi, yaitu melakukan training dan imbauan bentuk gambar dan tulisan ketika akan melakukan pengaksesan komputer. Dan yang kedua, perlukan pengawasan monitoring ruangan secara 24 jam menggunakan kamera CCTV karena di ruangan belum melakukan monitoring yang memiliki fungsional terhadap sudut ruangan. Sehingga DSS 01 dan menjaga prosedur operasional dan DSS 0104 mengelola lingkungan kerja. Perlunya adalah pengawasan sistem piket dan bertugas pada cara memastikan di awal waktu mulai piket, dan itu diadakan rapat evaluasi mingguan untuk membuat evaluasi dan proyeksi mengenai jalannya operator. Dan rekomendasi untuk DSS 2 yaitu di sini ada DSS 0201, DSS 0203, DSS 0204, dan DSS 0206 dan DSS 0207, maka akan diberikan rekomendasi untuk perlu membuatnya fungsi update dan user dan melakukan setiap perubahan aplikasi dalam bentuk logbook, lalu membuat skema klarifikasi dan prioritas dari permintaan layanan yang diperoleh dari user sebelum diteruskan pada proses perbaikan dan pembaruan, lalu menentukan level-level insiden terutama pada insiden besar dan insiden tentang keamanan yang terjadi, dan pelaporan user akan dapat dilakukan untuk pencegahan potensi insiden yang akan terjadi. Lalu rekomendasi DSS 3 khususnya DSS 01 dan DSS 0301 dan DSS 0302 yaitu menghasilkan rekomendasi membuat troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran dan menentukan permanent fix terhadap akar permasalahan yang akan terjadi. Lalu pada rekomendasi DSS 04 khususnya pada DSS 0402, 0404 0408 akan melakukan review ulang bagian perencanaan dan pengendalian, dilakukannya tindak lanjut dari proses monitoring backup atau restore, dan rapat budget komit per 3 bulan untuk mengontrol evaluasi dan membuat proyeksi ke depan untuk perencanaan secara konsisten agar dilakukan perbaikan demi target blueprint 5 tahun dapat tercapai. Lanjut pada DSS 0403 dan DSS 0405 perlu melakukan tim khusus untuk langsung survei lokasi bantuan dan juga verifikasi data penerima bantuan tidak dalam jumlah besar, dan cukup menggunakan voice processing recording sehingga dapat rekam data yang dibutuhkan melalui wawancara dan tidak perlu dilakukan survei ke tempat lokasi. Dan perlu melakukan lembar internal kontrol secara otomatis dari SIM atau sistem informasi manajemen, tidak perlu menggunakan Microsoft Word untuk membuat lembar internal, langsung otomatiasi dengan SIM. Dan DSS 0404 untuk melakukan adanya pelatihan rutin untuk karyawan rutin setidaknya untuk satu kali untuk mengkali dan mengupdate pengetahuan mengenai persoalan sosial dan daerah lingkungannya untuk melakukan rasa peduli sosial terhadap karyawan. Lanjut ke DSS 05 khususnya pada DSS 02 untuk melakukan penetration test secara periodik yaitu 3 bulan sekali. Lalu lanjut ke DSS 0505 untuk menekan otoritas terhadap device untuk mengakses informasi institusi dan jaringan institusi.
Lanjut ke DSS 0504 untuk menerapkan enkripsi informasi saat pengiriman berdasarkan verifikasinya. Lalu lanjut ke DSS 06 khusus pada DSS 0601 untuk melakukan inovasi proses bisnis dalam bantuan sosial setiap 2 tahun satu kali menuju kepada evaluasi blueprint 1 tahun satu sekali. Dan DSS 0606 untuk memantau inovasi prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi, menyimpan dengan baik mengarsipkan data sebagai sumber informasi, rekaman transaksi untuk menjadikan bukti dalam pengukuran penilaian berlangsung proses bisnis dan dapat sebagai rekomendasi. Dan mengidentifikasi jenis data yang bersifat rahasia. Lanjut ke DSS 0603 membuat kebijakan untuk menentukan peran yang berwenang untuk mengakses aktivitas apalagi itu yang bersifat sensitif. Lanjut ke DSS 0604 membuat kebijakan untuk memberikan hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran. Lalu dalam rekomendasi seluruh proses ini sehingga akan dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut. Untuk memperkuat kontrol terhadap proses yang berlangsung, untuk mempertahankan proses yang berjalan cukup baik, membuat inovasi proses bisnis akan berjalan kreatif dan lebih baik, melakukan prioritas terhadap domain yang tertinggal, yaitu DSS 04 manage continuity, perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performasi dalam berlangsungnya bisnis proses, dan meningkatkan dengan konsisten dan mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Rekomendasi yang saya sebutkan di poin ini untuk satu atau lebih tergantung dari kaitan rekomendasi dengan subbab terkait. Lanjut ke ketentuan dan saran berdasarkan audit yang dilakukan COVID-5 domain SSS ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Tahap audit ini dilakukan keseluruhan proses dari domain DSS sehingga untuk digunakannya ruang lingkup standar audit yaitu DSS 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari hasil audit ini diketahui ada satu proses yang mempunyai level kapasitas 3 yaitu DSS 04 dan ada 5 proses yang mempunyai level kapasitas 4 yaitu DSS 1, 2, 3, 5, dan 6. Menurut level setiap masing-masing ini juga didasarkan oleh analis dan personal stakeholder sehingga didapat level target untuk DSS 1, 2, 3, 5, dan 6 adalah level 5 dan DSS 4 adalah level 4. Level kapasitas keseluruhan ini berdasarkan rata dalam 4. Berarti sebagian besar aktivitas domain DSS ini standar penerapannya dalam proses tersebut telah termonitor, terukur, dan dilakukan perencanaan di sini terpandang untuk berjalan dengan baik. Level target yang dicapai adalah 05 adalah 5 optimizing proses sehingga rekomendasi yang ada sebagai berikut: memperketat kontrol terhadap proses berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan dengan baik, membuat inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan prioritas maka domain yang masih tinggal ada domain 04 manage continuity perlu dilaksanakannya rekomendasi untuk meningkatkan performasi dalam berlangsungnya bisnis proses. D. Meningkatkan konsistensi dalam mengontrol dan evaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahun khususnya untuk 3 bulan atau tahun sama seperti yang di atas. Lalu saran dikeluarkan adalah peningkatan tingkat kapabilitas terkait ini dilanjutkan pada modul-modul lain menggunakan COVID-5 dan dapat ditambahkan pembobotan terhadap nilai pembobotan untuk pengumpulan bukti untuk memperjelas pemberian rekomendasi. Dan yang ketiga adalah metode untuk perhitungan validasi dan perhitungan level komisi tiap aktivitas dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Mungkin itu sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.